Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini saya kedatangan lagi nih laptop Zirek tipenya NB232X ya. Ini keluhan datang restart terus ya. Nah, di sini saya sudah membongkar casing belakangnya dan saya kaget waktu membongkar tuh. Pertama kali kok nggak ada baterainya gitu ya. Nah, di sini saya coba melepas dulu keyboardnya ya, karena biasanya yang membuat restart itu keyboardnya. Nah, untuk mengakali itu saya memiliki dua opsi ya kepada usernya, itu mengganti keyboardnya atau memperbaiki tombol powernya saja. Tapi untuk fungsi keyboardnya kita belum tahu ya. Nah, jadi user di sini lebih memilih untuk memperbaiki tombol power ya, karena untuk keyboard dari NB atau laptop Zirek itu memang cukup susah didapat ya. Untuk harganya juga masih lumayan gitu. Jadi memutuskan untuk membuat tombol power ya. Nah, di sini saya membuatnya dengan memodifikasi ya, tanpa merusak dari casing serta tetap memperhatikan kerapian dalam pengerjaan ya. Ya, siapkan saja tombol fleksibel bekas HP ya. Itu bebas tombolnya. Sini saya menggunakan tombol Vivo, punyanya Vivo ya, yang kakinya 2. Kemudian kita ambil kabel jumper 0,10. Dua helai ya, positif dan negatif ya. Kita pasang atau kita bikinkan ya. Kita ambil satu saja ya, satu biji tombol dari fleksibel itu ya. Kan itu biasanya ada lebih dari, ada yang 3, ada yang 2 ya. Jadi bebas mau ambil yang mana. Kita tapi butuhnya di sini hanya satu saja. Nah, untuk pengerjaan begini apakah aman? Sebenarnya sih aman-aman saja ya. Hanya untuk fungsi keyboardnya itu dia ya. Biasanya masih bisa dipakai, ada juga yang nggak bisa ya. Tapi coba dulu di sini ya. Mudah-mudahan keyboardnya masih berfungsi dengan normal, tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan saja yang short hanya tombol powernya saja ya. Nah, ini saya sudah selesai membuat jumperan tombol ya. Caranya sesederhana itu ya. Tapi ini kadang ya orang malas ya, lebih memilih ganti keyboard. Sebenarnya itu cara yang bagus untuk ganti keyboard, tapi karena efisiensi masalah biaya ya, kemudian spare part juga lama, susah didapat. Jadi usernya pengen cepat, pengen pakai ya, mau nggak mau caranya seperti ini. Jangan takut ya untuk menjelaskan ke user ya. Yang penting kita mengerjakan, nanti ada plus minusnya ya. Oke, kita buka dulu modul sebelah kanan, karena posisi tombol power ada di kanan ya. Nah, jadi kita angkat itu ya. Kita cungkil tombol powernya ya. Jangan sampai pengancingnya itu patah ya. Nah, kalau pengancingnya patah, nah itu yang repot ya. Kita buang karet bantalan dari keyboard aslinya ya. Nah, kemudian kita siapkan yang tadi, tombol yang sudah kita bikin ya. Nanti kita selipkan tuh di situ ya. Nah, posisinya seperti itu. Kabelnya kita selipkan di antara casing dan keyboardnya. Jadi nggak akan merusak dari bodi laptopnya. Dan nanti kalau mau pergantian keyboard, nah, tentu tetap akan rapi ya. Itu ya, dicungkil dikit untuk menyelipkan saja kabelnya ya. Nah, di sini kabelnya memang harus memakai kabel jumper ya Bang ya. Sebenarnya enggak ya. Bebas kabel apa saja. Hanya di sini kan memprioritaskan kerapian ya. Nah, kita membuat tombol tapi tidak merusak bagian yang ada gitu ya. Jadi saya pakainya kabel jumper yang ini ya. Dan alhamdulillah ya, beberapa kali laptop yang saya buat seperti ini itu nggak ada masalah ya, awet-awet saja. Dan biasanya keyboardnya langsung berfungsi dengan normal. Jadi caranya gimana nanti ya? Nanti akan saya tunjukkan di video ini ya. Jangan di skip ya. Tonton aja terus. Proses pengerjaannya tidak akan saya skip ya. Tonton aja terus.
Nah, setelah posisi tombol seperti itu, kita iriskan sedikit bantalan karpet servisnya kita ya, untuk menekan si tombol itu ya. Kan ada pinnya, ada tonjolan dikit itu, nanti ditekan pakai karetnya itu. Nah, kemudian kita pasang tombolnya. Kita pastikan saat ditekan itu bunyi klik ya. Nah, jadi artinya tombolnya berfungsi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita sesuaikan panjangnya dengan titik yang kita mau jumper ke mesinnya. Dan jangan lupa pasang kembali modulnya. Ini modul jack ya, jack power sekaligus gabungan dengan I/O dari USB-nya. Untuk video pengerjaan ini saya percepat ya 2 kali, karena kalau mau dikasih yang original itu panjang, jadi saya percepat aja biar yang perhatikan gak bosan. Oke, kita rapikan kabelnya ya biar nggak lari-lari. Nah, itu dia waktu pertama saya bongkar laptop ini ya, itu kan biasanya ada baterainya ya, tapi di sini saya kaget, loh baterainya kemana, kok kosongan gitu ya. Ternyata baterainya udah diambil sama yang punya, nggak dipasang gitu, karena udah drop gitu. Oh gitu ya, takutnya nanti tempat servis yang disalahkan ya. Jadi saya harus pertanyakan dulu itu ya, kemana baterainya gitu ya. Oke, di sini jangan lupa juga kita soldernya kemana ya, ke soket keyboard. Biasanya itu di flexible keyboard itu ditandai dengan jalur yang agak besar ya, biasanya terpisah. Dan kebetulan ini terlihat jelas ya, jalurnya ada di sebelah kiri, pojok kiri, ada 2 di situ ya. Kita jumper dua-duanya ya. Nah, pasti akan menimbulkan pertanyaan ya, kenapa nggak di situ jumpernya satu saja dan yang satunya ke ground? Sebenarnya cara seperti itu bisa, hanya nanti fitur untuk tombol sleepnya itu nggak berfungsi ya. Jadi di sini saya memutuskan untuk jumper ke soket keyboardnya yang original ya, karena kita juga memerlukan fiturnya itu tadi. Itu berbeda dengan yang 3 jalur ya. Nah, ini kebetulan hanya 2 jalur. Dan jangan lupa untuk flexible keyboard kita solasi ya, itu pin yang connect ke board atau mesinnya ya. Nah, bisa juga dikerik atau dipotong ya, atau keyboardnya mau nggak dipasang juga bisa, karena di sini saya mau mencoba ya apakah keyboardnya itu masih bisa berfungsi atau tidak ya. Nah, kalau masih bisa berfungsi kan ya alhamdulillah ya, jadi kan nggak ganti keyboard gitu ya. Memang ya untuk seri Axio, Advan, Zirek itu keluarga keyboard semua ya bermasalah ya. Nah, di sini saya menutup 2 jalur dulu ya, 2 jalur pada pin power dari flexible keyboard dan soket keyboardnya ya. Nanti mudah-mudahan laptopnya berhasil hidup, nggak restart lagi ya. Dan tak lupa pula juga ya, kita ya sebagai teknisi jangan pelit-pelit untuk memberikan atau pergantian thermal ya. Kasihan laptop yang jarang dirawat itu ya, pasti nggak pernah diganti thermalnya, akhirnya kepanasan jadi masuklah meja operasi gitu ya. Oke, karena di sini pendinginnya hanya pendingin head biasa ya, kita tambahkan dikit aja sebagai tambahan thermal ya, dan kita rakit seperti di awal, seperti pertama kita membongkar ya. Bautnya kita selalu pastikan genapi ya. Kabel jack power kita pasang, covernya langsung kita pasang ya. Nah, kita coba dulu ya, kita baut beberapa dulu untuk testing ya. Nah, mudah-mudahan cara seperti ini berhasil ya. Oke,
kita pastikan dulu tombolnya bekerja dengan benar. Nah, nampaknya masih geser-geser ya, nampaknya masih geser-geser tombolnya. Dan coba saya dulu di sini baut yang lain ya, kasih rapat dulu casingnya. Sepertinya laptop ini sudah pernah dibongkar sendiri ya. Saya kurang tahu sih ya. Tapi kalau dari tampilan fisiknya sih memang udah pernah dibongkar ya. Ya, kita coba dulu tombolnya. Kayaknya masih geser ya tombolnya. Oh ya, benar geser ya. Jadi kita kasih lem di bawah tombolnya ya. Ini saya pakai lem G. Korea orang bilang ya. Tetes satu tetes saja untuk di bawah tombol, biar nggak geser-geser. Nah, untuk setiap teknisi ya, cara perlakuannya itu beda-beda. Nah, di sini saya memakai cara yang biasa saya lakukan. Kalau dirasa ini kurang efektif bagi teknisi yang lain ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang saya lakukan ini terus terang sangat worth it lah bagi saya gitu ya. Selain tidak merusak casing, juga tidak tampilannya juga seperti originalnya. Jadi dulu pernah saya temukan tuh ya, proses pembuatan tombol itu sampai dijebol casingnya nih. Jadi saya merasa kasihan sama usernya. Jadi saya ngakalin seperti ini ya. Oke, coba kita switch on. Nah, hidup. Kita tunggu apakah masih restart atau bagaimana ya. Kita belum tahu. Ya, dia restart. Nah, ini karena nggak ada baterainya ya. Jadi prosesnya restart ya, nggak ada tegangan backup. Jadi restartnya berulang. Ya, di sini tampaknya laptopnya masih restart ya. Saya memutuskan untuk membongkar kembali laptopnya karena posisinya nyalanya masih restart. Dan ini cukup lama pula ya, susah hidup ya. Coba dulu saya bongkar. Tapi di sini saya coba dulu kesabaran. Siapa tahu masih mau hidup ya. Nah, oke. Ya, itu ya. Oke, kita langsung bongkar. Untuk cara pertamanya, untuk menganalisa lagi, saya melepas fleksibel keyboardnya dulu ya. Dan saya mencoba apakah tombol yang kita bikin tadi sudah berjalan dengan benar atau masih ada masalah. Ya itu ya, saya coba lepas dulu. Coba lepas dulu fleksibel keyboardnya. Hidup. Kita tes apakah mau masuk ke Windows atau tidak ya. Ya. Tunggu sebentar. Ya, ternyata mau boot ya. Bisa masuk ke Windows. Artinya tombol power yang kita bikin itu nggak ada masalah. Nah, terjadi masalah itu ada di keyboard ya. Dan mungkin selasi yang atau jalur yang kita tutupi itu kurang, masih ada short ya, kurang rapi cara kita nutupi ya. Nah, di sini saya coba menutupi beberapa pin ya yang ada di sebelahnya jalur tombol power itu ya. Dan nanti akan saya tunjukkan pinnya sampai berapa saja gitu ya. Dan untuk cara laptop Zirek itu berbeda ya, masing-masing seri beda. Tombol powernya pun, jalur tombol powernya itu berbeda-beda. Jadi nggak mungkin sama. Tapi perlu kita lihat dulu jalur powernya itu kemana saja, gitu ya. Dan kebetulan saya dapat yang seri ini ya, jadi kelihatan nampak jelas
dari fleksibelnya ya untuk jalur pin powernya. Oke, ini udah saya isolasi lagi. Kemudian kita tes kembali ya, apakah masih restart atau sudah beres ya. Coba kita boot, kita hidupkan. Ya, dia masuk di bootloader ya. Apa ya, bootloader apa save mode itu ya? Nah, oke, tunggu sebentar, kita restart. Masuk ke recovery ternyata. Ya, kita tunggu bootingnya kembali. Apakah masih masuk ke save mode? Ya, restartnya masih lumayan ya. Oke, masih masuk ternyata mau ke save mode. Coba di sini saya tes enter ya. Ternyata masuk. Ya, masuk ke Windows ternyata ya. Kita tes keyboardnya, mengetik apakah normal. Ternyata keyboardnya masih berfungsi dengan baik ya, masih normal. Jadi yang short hanya tombol powernya saja. Oke, bagian mana saja yang saya isolasi itu ya, dari pin power sampai ke ground yang connected gitu. Nah, itu saya isolasi ya. Barulah mau masuk ke Windows. Dan sekarang laptop kita rakit kembali, kita pasang covernya, kita baut semuanya ya. Jangan lupa baut-bautnya dilengkapi. Jadi untuk proses pengerjaan dari laptop ini yang kasusnya restart tadi, yang permasalahannya hanya di tombol power, itu proses pengerjaannya seperti itu ya. Nggak boleh langsung vonis mesinnya, kita ke hal-hal kecil dulu ya, yang mempengaruhi itu ya. Kan kebetulan tombol portnya di keyboard, maka kita curigai keyboardnya dulu. Tapi kalau di tombol powernya memakai modul, kita curigai dulu modulnya, barangkali ada masalah atau tidak, baru ke mesinnya. Kalau modul powernya benar, nggak ada masalah, berarti mesin gitu ya. Jadi nggak boleh asal vonis mesin ya. Dan mohon maaf ini suaranya agak bising karena ini dekat keramaian ya, jadi agak bising. Oke, proses pemasangan casing sudah beres ya. Selanjutnya kita tes hidup ya, apakah keyboardnya normal kembali. Nah, kalau tadi sih normal ya. Apakah ini restartnya masih berulang? Seperti biasa ya, Zirek itu loading bootnya lama ya. Nah, karena tidak ada baterainya ya,